Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor pertanian. Krisis pangan yang melanda banyak negara di dunia, disertai dengan gangguan rantai pasokan global, memperburuk ketahanan pangan negara-negara besar. Namun, Indonesia berhasil melewati cobaan ini dengan relatif baik. Kenapa? Jawabannya terletak pada kerja keras dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya membentuk sinergi luar biasa dalam menghadapi tantangan global dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Tapi, bagaimana bisa sektor pertanian Indonesia berhasil bertahan? Yuk, kita bahas lebih dalam. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan, jangan ragu untuk menuliskan pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia? Kami sangat menantikan diskusi menarik bersama kamu. Pada tahun 2025, Indonesia sempat diprediksi akan menghadapi krisis beras dan bahan pangan lainnya, akibat dari gangguan pasokan internasional serta fluktuasi harga pangan global. Namun, jauh dari kekhawatiran, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan langkah-langkah strategis yang efektif. Salah satu prestasi terbesar yang patut diacungi jempol adalah keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan. Pada 2025, Indonesia mencatatkan produksi beras yang melampaui target, berkat kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Upaya peningkatan produksi padi melalui pengembangan varietas unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian telah membuahkan hasil yang positif. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa pada 2025, Indonesia berhasil memproduksi lebih dari 60 juta ton gabah kering giling, GKG, melebihi angka konsumsi tahunan yang hanya sekitar 50 juta ton. Menteri Amran Sulaiman juga memimpin program Food Estate, yaitu pengembangan kawasan pertanian pangan untuk memperkuat ketahanan pangan di luar Jawa. Program ini bertujuan untuk memperluas produksi pangan di lahan-lahan potensial yang ada di luar Pulau Jawa, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Dengan program ini, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor. Di tengah krisis global, banyak negara menghadapi lonjakan harga pangan yang tajam, terutama beras dan minyak goreng. Namun, Indonesia justru berhasil mempertahankan kestabilan harga pangan di pasar domestik. Keberhasilan ini tidak lepas dari intervensi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan Menteri Pertanian untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan harga di pasar tidak melonjak. Pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, ketika permintaan pangan melonjak, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, bekerja keras memastikan pasokan beras, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya tetap terjaga. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga terlibat langsung dalam memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional dan pusat distribusi, guna mencegah spekulan yang mempermainkan harga. Pujian datang dari berbagai pihak, termasuk pengusaha dan petani, yang merasa diuntungkan dengan kebijakan yang ada. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menilai dan memuji kerja keras Menteri Amran Sulaiman, yang dinilai mampu menjaga kestabilan harga pangan nasional. Pencapaian ini diakui sebagai keberhasilan besar dalam menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya bagi petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan negara. Tak hanya fokus pada produksi pangan, Menteri Amran Sulaiman juga mendorong pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih modern. Di bawah kepemimpinan Amran, banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan akses ke irigasi yang lebih baik, sehingga petani dapat meningkatkan hasil pertanian mereka dengan lebih efisien. Di kawasan Food Estate,
Pembangunan irigasi dan pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi prioritas utama. Amran juga memprakarsai program transformasi pertanian digital, yang memungkinkan petani untuk mengakses informasi terkini mengenai harga pasar, cuaca, dan teknik bertani yang lebih efisien melalui aplikasi dan platform digital. Langkah ini memberikan akses yang lebih luas bagi petani, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai motor penggerak ekspor Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia mencatatkan peningkatan ekspor produk pertanian yang signifikan, seperti kelapa sawit, kopi, dan produk hortikultura. Menteri Amran Sulaiman bersama timnya bekerja keras untuk memastikan produk pertanian Indonesia dapat diterima di pasar internasional, dengan menjaga standar kualitas dan keamanan pangan yang tinggi. Tidak kalah penting, kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pertanian juga mencakup pemberdayaan petani. Program asuransi pertanian yang dirancang oleh Kementerian Pertanian memberikan rasa aman bagi petani, karena mereka dilindungi dari kerugian akibat gagal panen atau bencana alam. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi pertanian yang modern. Presiden Prabowo Subianto, yang juga memiliki latar belakang di bidang pertahanan, menekankan pentingnya keberpihakan kepada petani sebagai bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan yang kuat hanya dapat tercapai apabila petani diberikan perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah. Secara keseluruhan, kerja keras Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Indonesia tidak hanya mampu menghindari krisis pangan global, tetapi juga berhasil memperkuat daya saing sektor pertaniannya di pasar internasional. Keberhasilan ini merupakan bukti bahwa dengan kebijakan yang tepat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. Pujian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Amran Sulaiman bukan hanya sekadar apresiasi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kedepannya, sektor pertanian Indonesia diharapkan terus berkembang, menghadapi tantangan zaman dengan lebih modern dan berdaya saing tinggi. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang sektor pertanian Indonesia dan perkembangan politik lainnya. Kami ingin tahu pendapatmu, jadi tuliskan komentar di bawah tentang bagaimana kamu melihat perkembangan sektor pertanian Indonesia ke depan. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami.